Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pinca Putriani Purba, SPD, merupakan peserta dari latihan dasar CPNS 2022 dari golongan 3 angkatan 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu agenda 1 mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa poin yang penting sekali untuk kita ketahui tentang sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama itu pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei diperingati dengan Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya, Perhimpunan Indonesia atau yang disebut dengan PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Hutan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Kemudian pada tanggal 30 April 1926 dilaksanakan Kongres Pemuda pertama di Jakarta. Kongres Pemuda pertama itu dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Java, Jong Sumatranen Bon, Jong Ambon, dan pemuda kaum Teosofi juga ikut dalam kerapatan besar. Selanjutnya, pada tanggal 30 April 1926 dilaksanakan Kongres Pemuda pertama, yaitu di Jakarta. Kongres Pemuda ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Java, Jong Sumatranen Bon, Jong Ambon, dan pemuda kaum Teosofi juga ikut dalam kerapatan besar. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Pada Kongres Pemuda 2 inilah mengambil keputusan, yaitu yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman yang dijadikan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Dan yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Dan yang terakhir, diikrarkannya isi Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Isi ikrar Sumpah Pemuda itu sendiri yaitu, kami putra-putri bangsa Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Demikian isi ikrar Sumpah Pemuda. Selanjutnya, pada 1 Maret 1945, pemerintah pendudukan Jepang mengumumkan terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada. BPUPKI sendiri merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau di dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Dokuritsu Junbi Kosakai. Selanjutnya, PPKI terbentuk pada 7 Agustus 1945, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pertama kalinya proklamasi dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno. 4 konsensus dasar negara. Yang pertama, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, Pancasila, dan yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dan keempat Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, identitas NKRI. Identitas NKRI yaitu bendera. Yang kedua, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dipakai ataupun digunakan seluruh wilayah Indonesia sebagai bahasa resmi. Yang ketiga adalah lambang negara. Lambang negara kita adalah burung Garuda. Yang terakhir, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia yaitu lagu Indonesia Raya.
secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dalam negara dan berbagai ancaman. Nilai-nilai dasar bela negara yang pertama itu adalah cinta tanah air. Penerapan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, menjaga nama baik dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, dan bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Sadar berbangsa dan bernegara. Berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Yang kedua, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, ikut serta dalam pemilihan umum. Berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Dan yang terakhir, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, paham nilai-nilai dalam Pancasila. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan dan yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara dapat dilakukan dengan memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Gemar berolahraga. Sebagai seorang ASN, aktualisasi dalam bela negara yaitu 1. Cinta tanah air bagi ASN. Hal yang dilakukan adalah setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara bagi ASN. Yang dilakukan menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara bagi ASN. Maka yang dilakukan menjadi contoh bagi masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara bagi ASN. Yang dapat dilakukan adalah selalu ikhlas membantu masyarakat dalam menghadapi situasi dan kondisi yang penuh dengan kesulitan. Dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara bagi ASN. Yang dapat dilakukan adalah selalu menjaga kesehatan baik fisik maupun psikis dengan pola hidup serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan awal bela negara ini dapat ASN juga dapat melakukan gemar berolahraga, menjaga melaksanakan protokol kesehatan di tengah masa pandemi saat ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Saya mengambil kesimpulan, wawasan kebangsaan ataupun pengetahuan wawasan kebangsaan perlu untuk dimantapkan sebagai bekal untuk mengawali pengabdian kepada bangsa dan negara. Kesadaran bela negara perlu ditumbuh kembangkan sebagai hak dan sekaligus kewajiban sebagai warga negara. Sekian dari saya.